Salam Rahayu, selamat berjumpa pada hari ini untuk mendengarkan cerita saya. Setelah konten lalu kita mengenal Abiyasa sebagai kakek Pandhawa dan Kurawa, kini giliran saya akan bercerita mengenai sosok nenek para Kurawa dan Pandhawa. Saya akan mengawali dengan menceritakan Ambika, wanita yang menjadi ibu dari Prabu Drestarastra, Raja Hastinapura. Ambika punya kembaran dua, satu bernama Amba yang dalam cerita wayang berinkarnasi atau menitis sebagai Sri Kandi. Lalu kembaran kedua adalah Ambalika, ibu dari Pandu Dewanata. Karena ketiga wanita itu lahir kembar, yaitu Amba, Ambika, dan Ambalika, berkecenderungan punya kesamaan watak. Ketiganya ternyata memang keras hati dan keras kepala, terutama bila membela hak-hak mereka. Kekerasan hati Amba misalnya terwujud pada saat menggugat Bisma untuk mengawininya. Sebab sesuai tatanan etika adat kerajaan Kasi, bila ada lelaki yang sudah berani membawa atau melarikan wanita Kasi dari wilayah kerajaan Kasi ke rumah atau entah di mana, maka dia harus mengawini wanita asal wilayah Kasi itu. Terlebih Amba, putri seorang penguasa kerajaan Kasi, maka berarti Bisma harus bertanggung jawab untuk mengawininya. Tapi realita kadang berbenturan dengan keteguhan batin atau keyakinan seseorang. Bisma ternyata menolak gugatan Amba sebab dia merasa tidak harus bertanggung jawab untuk mengawininya, sebab tujuan Bisma membawanya ke Hastinapura adalah mencarikan jodoh buat adik tirinya, yaitu Wicitrawirya. Sedang alasan penolakan kedua Bisma adalah Bisma lebih memilih untuk mengemban teguh sumpahnya untuk tidak menikah selama hidupnya. Ambika adalah nenek Kurawa yang keras hati. Ia terlihat dari sejak saat Setyawati, ibu mertuanya atau ibu kandung Wicitrawirya, meminta agar Ambika melayani Abiyasa sebaik mungkin di ranjang. Tapi Ambika malah merem, tidak mau menatap wajah Abiyasa. Alasan pribadinya adalah pada satu sisi dia melihat wajah Abiyasa yang waktu itu tampak kusam dan merah matanya akibat selesai bertapa di gua pinggir pantai. Dan alasan kedua, dia mau membayangkan wajah almarhum suaminya, yaitu Wicitrawirya saat bersetubuh dengan Abiyasa. Tapi akibat dari yang dilakukannya itu, bayi yang dilahirkan menjadi buta dan diberi nama Drestarastra. Dan kembar ketiga adalah Ambalika, yang kemudian menjadi nenek Pandhawa. Kekerasan hati Ambalika terlihat manakala dia tidak seutuhnya mau melayani sang begawan ketika diminta ibu mertuanya untuk melayani Abiyasa secara memuaskan di atas ranjang. Di atas ranjang, Ambika selalu memalingkan wajahnya, tak mau dicium oleh Abiyasa sebab aroma tubuh Abiyasa tidak menyamankannya. Urusan menyamankannya itu memang bersifat privasi dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, kekerasan hati Ambalika juga masih tampak setelah bercucu. Jika para cucu Pandawanya sedang bertandang ke rumahnya, dia tidak pernah surut untuk mengingatkan cucu-cucunya agar tidak membuat perselisihan dengan keluarga Kurawa terkait berebut tanah serta kekuasaan di Hastinapura. Berebut kekuasaan itu tidak penting, meskipun itu hak kalian. Berebut kekuasaan itu hanya akan menciptakan perselisihan. Yang penting itu justru berebut berbuat kebaikan untuk kehidupan dan alam semesta, ungkap Ambalika.
Dan kalimat itu nyantol di otak para Pandawa, terutama yang tertua yaitu Yudhistira atau Puntadewa. Tapi yang paling nandes di hati semua para Pandawa adalah kalimat neneknya yang berbunyi, Hastinapura itu memang hakmu dan sah-sah saja untuk kalian perjuangkan. Tapi tanah damai di Swargaloka jauh lebih utama untuk kalian perjuangkan, kata Ambalika sang nenek. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya kali ini. Sampai bertemu lagi nanti dengan tuturan saya yang lain. Salam Rahayu.